Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggrianti, kelas PJKRA NIM 20030500046, mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asas pengembangan penjas di sekolah. Yang pertama yaitu ruang lingkup materi. Asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas. Meskipun secara fisiologis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian awal, bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang diberikan kepada siswa. Hal ini ditambah lagi dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, baik dari wilayah aktivitas jasmani, permainan maupun dari wilayah olahraga. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan secara langsung tentang apa yang harus diajarkan pada siswa, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan keyakinan kepada guru tentang landasan apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih kegiatan bagi para siswanya. Kemudian ada dua dasar yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, dasar-dasar pengembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui, kurikulum itu sewaktu-waktu bisa berubah. Kemudian dorongan dasar anak. Kemudian adapun dasar-dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. Pemilihan kegiatan dalam penjas harus didasarkan pada tuntutan dan karakteristik anak dan dilengkapi dengan pertimbangan dengan tingkat-tingkat perkembangan mereka. Anaklah yang menjadi pusat kurikulum dan pengalaman-pengalaman belajar yang dipilihkan juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap anak berbeda-beda dalam kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai potensinya masing-masing, sehingga kurikulum harus memberikan kesempatan agar anak memperoleh pengalaman semacam itu. Kemudian, anak harus dilakukan sebagai manusia yang utuh. Kurikulum hendaknya bertanggung jawab dalam mengembangkan aspek-aspek yang lengkap dari anak, bukan saja keterampilan fisik dan kebugaran jasmani, tetapi mencakup keterampilan kognitif dan keterampilan sosial. Hal-hal yang berhubungan bagi pendidikan jasmani, kegiatan pelajaran harus dilaksanakan dalam sifat yang meyakinkan bahwa tujuan-tujuan dari pendidikan jasmani dapat dicapai dengan seksama. Kemudian selanjutnya, gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Mutu program jasmani dapat dinilai berdasarkan mutu pengalaman gerakan yang dialami oleh anak. Pendidikan jasmani memang terdiri atas kegiatan fisik yang harus dilakukan secara aktif. Kemudian selanjutnya, pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Dalam masyarakat modern dewasa ini, pemeliharaan kebugaran jasmani dan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan yang utama. Dengan demikian, pendidikan jasmani harus memberikan program yang cukup dinamis agar mampu mengembangkan kebugaran jasmani peserta didik. Yang kedua, dorongan dasar anak. Dorongan dasar anak adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini, yang kemungkinan besar merupakan sifat turunan atau pengaruh lingkungan. Tidak luput pula pengaruh lingkungan dan sifat turunan dari orang tua. Dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman sendiri. Adapun macam-macam dorongan dasar anak, yang pertama yaitu dorongan untuk bergerak. Anak tak pernah puas untuk bergerak, tampil, dan aktif. Kemudian dorongan untuk berhasil dan mendapat pengakuan. Anak tidak hanya berambisi untuk berprestasi, tetapi mereka juga menginginkan prestasi mereka itu diakui. Kemudian yang ketiga, dorongan untuk mendapat pengakuan teman dan masyarakat. Yang keempat, penerimaan kawan sekelas adalah kebutuhan dasar manusia. Dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Anak menikmati suasana bermain dan bekerja sama dengan anak lain. Dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. Guru harus menyadari betapa besarnya keinginan anak untuk memiliki kebugaran jasmani dan memiliki tubuh yang lincah dan menarik.
dorongan untuk bertualang, dorongan untuk berprestasi dalam kegiatan yang bersifat petualangan atau sesuatu yang tidak biasa, mendorong anak untuk berprestasi dalam kegiatan yang baru. Selanjutnya, dorongan untuk kepuasan kreatif. Anak suka mencoba sesuatu cara yang berbeda-beda. Kemudian, dorongan untuk menikmati irama. Semua anak laki-laki dan perempuan dapat menikmati irama. Dorongan untuk mengetahui. Anak bersifat ingin tahu, sangat ingin tahu. Mereka berminat untuk mengetahui bukan hanya tentang apa yang sedang mereka kerjakan, tetapi juga mengapa mereka mengerjakan hal tersebut. Kemudian, model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani, pendidikan gerak atau movement education, pendidikan olahraga, sport education, pendidikan petualang, adventure education, pendidikan perkembangan, developmental education, pendidikan kebugaran, fitness education, pendidikan disiplin keilmuan olahraga atau biasa disebut Kinos Studios. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Kemampuan pengelolaan tubuh merupakan kemampuan paling dasar yang dikuasai anak bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan tentang tubuhnya. Yang pertama, kesadaran tubuh, yang kedua, kesadaran ruang, yang ketiga, kualitas gerak. Keterampilan-keterampilan dasar merupakan bentuk keterampilan yang bermanfaat dan dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan lokomotor, keterampilan non-lokomotor, keterampilan manipulatif. Adapun keterampilan khusus terspesialisasi merupakan keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dengan peralatan misalnya senam alat, gerakan-gerakan akrobatik, tari-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, bola voli, bola basket, dan keterampilan lain-lain sebagainya. Kemudian, arah pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. Murid menjadi sadar akan potensi gerakan. Murid dapat bergerak dan tampil baik secara meyakinkan. Murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang mendasar. Murid menjadi orang yang serba bisa dalam gerak. Murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.